Hi guys, welcome back to our last video in the series of speaking section common mistakes. So kita masih ada di sini bersama Miss Teresa, and then Hello, Miss Annie. and Miss Ani. Oke, jadi ini tutor 3 ini adalah spesialisnya speaking section di Focus IELTS. Kalian kalau misalnya mau improve speaking kalian, terutama untuk IELTS, bisa langsung hubungi admin kita dan book session dengan salah satu tutor ini. Tapi hari ini mereka akan bagi-bagi tips gratis serta ilmu gratis ya, berkaitan dengan speaking section part 3. Jadi apa saja nih kesalahan yang harus dihindari di speaking section part 3? Oke, Miss Annie, yes. Kalau dari pengalaman saya, biasanya student di speaking part 3 itu cenderung memberikan jawaban yang singkat. Karena ini discussion ya, speaking part itu discussion. Jadi saya selalu bilang sama student, jawabannya itu harus lebih panjang dari speaking part 1, paling enggak 4 atau 5 kalimat, atau mungkin lebih kalau kalian familiar dengan topik itu. Kalau misalnya kalian kesulitan menjelaskan ide, kasih contoh. Nanti dari contoh baru kalian bisa jelaskan. Tapi kembali lagi permasalahannya adalah untuk topik yang mereka nggak terlalu kuasai atau mungkin yang bukan bidang ilmu atau bidang kerja mereka, itu biasanya paling cepatnya kayak 2 kalimat selesai kayak gitu. Jadi ya karena mereka kesulitan di mencari idenya. I see. Jadi ya yang paling sulit itu adalah extending their ideas, ya, atau menjelaskan opini mereka. Gitu. Mereka bisa, I think bla bla bla, tapi udah nggak bisa dijelaskan lagi. Oke. Gimana cara ngatasinnya? Biasanya setelah soal itu, biasanya kita diskusi dulu. Misalnya apa sih, what do you know about this topic? Untuk tanya kira-kira what comes to your idea. Coba lihat dari beberapa perspektif. Misalnya what are the advantages and disadvantages of technology, kayak gitu misalnya kan. Atau misalnya talking about e-book and physical book misalnya. Misalnya menurut kamu in the future itu kira-kira masih ada nggak physical book, atau will it be totally replaced by e-book kayak gitu. And can you give some idea kira-kira kenapa misalnya, atau misalnya coba you can compare between two of them. Jadi biasanya kita brainstorming idea dulu, setelah itu saya ulang pertanyaan yang sama. I see. Biar keluar dulu idenya ya. Ya, that's right. Karena biasanya mereka kesulitan di situ sih. Kan kita jarang berdiskusi dalam bahasa Inggris, jadi it's kind of difficult to get the idea in a quick way. Yes, that's true. Mungkin dari Miss Reza atau Miss Ani dulu nih? Miss Ani deh. Okay. Kalau beberapa student yang sama saya itu kebanyakan mereka berpikir kalau harus memberikan jawaban yang idenya cocok dengan idenya, misalnya kayak gimana? Halo, Miss Ani, are you there? Iya. Okay, a bit breaking. Iya. Contohnya? Can you hear me? Contohnya kayak is family important to you? Terus mereka tuh berusaha kayak important, padahal mungkin sebenarnya mereka sendiri find out kayak family is not important. Terus kayak, aduh, kalau saya jawabnya unimportant, family is not important, pasti bermasalah ya jawabannya. Padahal sebenarnya jadi mereka berusaha untuk match idenya sama idenya examiner. Padahal kita kan nggak tahu ya. I see. Examiner itu siapa tahu dipikir. Oke. Halo, Miss Ani? Iya, Miss. Oke, dah. Jadi basically nggak harus nyocokin sama apa ya, kayak morality atau benar atau salah ya. Mau kita ngasih jawaban kontroversial pun tetap aja yang dinilai adalah grammar dan cara kita menyampaikan, gitu ya intinya ya. Yes. Kalau dari Miss Rezu mungkin. Part 3 mungkin
unexpectedly some people tuh malah lebih enjoy part 3 dibandingkan part 2. Karena part 3 itu tuh beberapa orang menganggap part 2 itu kayak aduh beban banget nih aku harus ngomong 2 menit sendirian gitu kan, without being lead gitu. Sementara kalau di part 3 kan itu kita leading mereka ke sebuah pertanyaan gitu kan ya. Jadi kebanyakan memang enjoy, cuman mungkin the problem that they encounter adalah kekurangan ide sama pasti itu pasti yang, tapi kekurangan ide itu lebih ke kayak gini. Mereka tahu, they understand what is the question about, but they don't know what to say about it. Karena pertanyaannya part 3 itu kan kadang emang ajaib. Ya. Ajaib itu dalam artian apalagi udah masuk ke menit ke 14, menit ke 13, pertanyaan itu udah yang panjang, yang otak kita udah di mana nggak tahu. Tapi sebenarnya langsung panjang-panjang gitu ya. Jadi lebih ke mereka itu kurang konsentrasi di sana gitu. Especially even myself when I did the test itu pertanyaan terakhir yang dikasih oleh examiner itu panjang banget sampai kita kayak bingung fokusnya yang mana. Gitu. Ini yang dijawab tuh apa sih sebenarnya yang mau diminta sama examiner, kita tahu, cuman kayak aku gimana cara jawabnya biar fokusnya ke yang dimau sama dia, sama the examiner. Jadi gitu. Jadi the problem about part 3 for me and some of the student adalah pertanyaan yang panjang hingga kehilangan konsentrasi, karena kan mereka nggak bisa taking notes juga ya, di part 3 nggak boleh. Jadi dia pure listening skills dan understanding skill itu langsung kayak cep, dan kita juga kan mungkin dari Miss Annie juga sering kasih info sih, kayak advice kalau kita nggak boleh terlalu lama ada pause between questions dan answer kita, ya kan ya. Jadi entah kita pakai filler atau fillernya pun nggak bisa yang terlalu panjang, karena paling kita bisa wow that's interesting, paling gitu fillernya kan. Dan dalam kata what is interesting yang 1 detik itu kita harus mikirin jawabannya apa. Nah, that is the problem that people encounter, even myself. Sometimes when kita kurang konsentrasi. Jadi memang itu udah, apalagi kan bagian akhir ya, Miss ya. Kalau kita dapat speaking jam berapa sih? Speaking jam-jam 2. Kan kita misalnya kalau tes IELTS kan, kalau misalnya paper based pagi yang papernya, terus jam 12-an itu udah mulai speakingnya. Kalau kita dapat yang urut-urut terakhir jam 4 tuh udah yang kayak pengen pulang mama, udah kayak gitu kan. Bener, lelah Hayati gitu. Lelah banget, aduh kapan sih berhenti ini tesnya gitu kan ya. Apalagi dengan sistem yang seperti itu, pasti kita jauh butuh yang namanya kekuatan konsentrasi kita tuh diuji di situ untuk part 3. I think that's the problem. Terus kalau tips dari Miss Rezu atau dari Miss Annie atau Miss Annie sendiri untuk mengatasi yang kayak gitu gimana ya? Terutama yang pertanyaan panjang itu kan mau nggak mau harus dihadapin. Gimana? Dari Miss Rezu biasanya ngasih tips ke student kayak gimana? The obvious tips ya, itu konsentrasinya ditingkatin. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Tapi itu ya makanya obvious tips, tapi paling apa ya, susah diaplikasikan gitu kan. Karena mau gimana, itu kan masalah otak kita ya. Mungkin tanpa kita unconsciously kita udah mikirin aduh pengen sempol gitu, padahal masih dalam ruangan tes gitu kan. Itu kan kita out of our kan itu brain sebagai otaknya kita gitu. Cuman ya memang harus dilatih. Jadi harus dilatih mendengarkan question panjang walaupun lagi capek-capeknya. Oke. Ya, mungkin bisa dicoba kali. Sorry, Miss? Mungkin bisa dicoba abis pulang kerja atau pulang sekolah atau lagi tengah-tengah ngerjain PR matematika yang ruwet banget gitu, kita denger itu kali ya. Lecture-nya ya. Gitu. Udah biasa gitu. Jam 12 malam udah mau tidur gitu. Bener. Bisa nggak jawab, udah jam 12 tuh. Oke. Dari Miss Annie mungkin ada tips untuk yang tadi dibahas Miss Rezu? Saya sih biasanya selalu bilang ke students, you have to be ready to any question, gitu kan? Jadi sudah nyiapin duluan, oke. Jadi harus fokus, dengarkan pertanyaannya baik-baik, jangan sampai ada yang kelewatan, apalagi misunderstanding question ya, karena itu kan risky banget ya, karena pasti jawabannya juga nggak relevan. Dan ya, of course doing a lot of practice, karena artinya semakin sering latihan, semakin terbiasa dengan soal-soal speaking IELTS. Jadi begitu dites itu nanti nggak kaget lagi kayak gitu. Untuk masalah ini sih saya sarankan kepada student untuk coba rajin-rajin baca berita atau nonton video-video yang membahas masalah-masalah sosial, paling nggak dapat ide dari situ.
atau nonton video-video speaking IELTS tentang topik ini, paling nggak dari situ ada ide yang bisa diambil pada saat menjawab nanti. I see. Kalau Miss Ani? Saya tuh biasanya kalau student saya selalu bilang kayak ask for clarification if you do not understand. Tapi jangan terlalu keseringan karena kalau setiap pertanyaan ask for clarification berbahaya juga. Oh sama berarti kayak tadi yang di part 1 ya, yang Iya. ditanyain, do you ask me about this gitu ya. Tapi kayaknya biasanya saya lebih sarankan memakai yang kayak is it okay if I talk about. Jadi biar nggak kelihatan kayak nggak paham-paham banget. Okay, that's a very good tip actually. Jadi kita mengkonfirmasi ide kita ya ke mereka. Ya. Gitu. I see. What other common mistake yang sering kita temui di speaking part 3? Ada lagi nggak yang punya pengalaman lain? Yang paling sering juga adalah menggunakan tenses yang monoton. Jadi kayak dari awal sampai akhir itu present tense semua. Oh, oke. Ya, Harusnya karena gimana? Harusnya kan speaking kan dinilai secara keseluruhan ya. Oke. Dan grammatical range itu salah satu dari aspek yang dinilai. Oke. Jadi sama student kalau mau nilai kalian bagus, oke, kombinasikan grammar, oke, tenses. Bisa selesai sarankan coba pada saat memberikan informasi tambahan atau explain, ya, talk something happen in the past, oke. Jadi kalian bisa menggunakan past tense atau past continuous, atau kalian bisa kaitkan jawaban kalian dengan the future, jadi bisa pakai will atau be going to, kayak gitu. Oh, oke. Jadi nggak harus selalu langsung. Kalau pertanyaannya present tense semua, berarti kita present tense semua gitu ya? Iya, karena kan mengurangi nilai di grammatical range. Gitu. Jadi saya bilang, meskipun pertanyaan present, ya jawaban utama kalian tetap menggunakan tenses yang sama dengan soal, tapi when you give explanation, or when you give example, itu coba gunakan past, atau coba talking about future. Jadi ada kesempatan untuk menggunakan tenses yang berbeda. Atau comparative. So, ya, compare two things, jadi kalian bisa menggunakan comparative languages. Itu gunakan conditional sentence. Gitu. Meskipun once or twice, it's okay. Gitu. Yang penting nunjukin tahu gitu ya? Ya, benar. Dari Miss Rezu atau Miss Ani, ada lagi nggak tambahan? Itu aja ya biasa. Ya, paling yang paling satu adalah yang nggak tahu pertanyaan yang tadi Miss Ani sempat. Masalah juga sih itu baru very new for me ya, karena biasanya kalau dulu if someone don't understand the questions, ya I will have to advise for him. Yang pertama adalah asking once again, jadi kayak sorry, can you repeat gitu. Itu sebagai apa ya, tipuan aja sebenarnya. Dia pengen denger lagi karena butuh pikir kayak, aduh aku pengen mikir nih, aku minta tolong aja dia ngubah apa tolong ngomong lagi sekali dong gitu kan. Tapi itu udah last banget, udah kalau benar-benar memang nggak tahu banget itu baru pakai that one. Dan yang kedua adalah kalau memang nggak ngerti banget ya pasrah gitu. That's it. Nah pas satu gini, maksudnya gini, kita kan nggak mungkin nggak tahu the whole question ya kan. Pasti kedengaran once or twice, tapi kita mungkin ada yang nggak tahu kata kuncinya. Misalnya dia kata kunci yang jarang kita dengar, karena itu misalnya pertanyaan terakhir itu dia pakai kata-kata yang agak pakai penggunaan kalimat kata vocabulary itu yang agak-agak aneh dan beda dari yang biasa kita dengar beberapa ya. Jadi ya udah kita jawab yang setahunya kita aja. Walaupun memang pada akhirnya nggak nyambung. Itu my advice before. Tapi dengar dari Miss Annie tadi sempat bilang kayak make sure gitu ya Miss Annie ya, kayak can I talk about this gitu maksudnya. Iya. Nah, dan itu akan dijawab ya Miss. Kayak oh ya silahkan gitu, or like just a filler. Soalnya saya pernah kan kayak murid itu dia bilang maksudnya sesudah dia tes dia bilang ke saya, oh saya waktu itu ditanyain soal accommodation, ternyata dia nggak ngerti accommodation itu apa. Jadi kayak is it okay if I talk about my house? Terus kata examinernya, yeah that's what I mean, kayak gitu. Oke, di-confirm ya. Yeah. It's a new style. Saya sih memang akan direspon sih sama examiner, Miss. Gitu. Jadi kayak do you mean bla bla is bla 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 itu ya. Tapi jangan sering-sering kayak gitu. Iya, maksudnya jangan terlalu sering semua pertanyaan ditanya kayak gitu. Kan sebenarnya itu sesuatu yang normal kan. Orang tidak terlalu paham, apalagi orang lain is normal gitu kan.
Gitu. Iya, speaking IELTS sebenarnya nggak sekaku itu. Benar kayak conversation biasa lah ya. Cuma kita nggak tahu aja nih diskusinya tentang apa selanjutnya gitu. Yeah. It's better than being silent. Of course it's better. Kan kita tujuannya adalah melihat komunikasi kita ya. Gitu. Oke. Ada tambahan lagi dari kalian? Kayaknya cukup. Segitu ya paling. Oke, kita review kembali seperti biasa. First of all tadi yang pertama apa? Oke. Terus juga tentang pertanyaan yang tidak dipahami ya. So there are actually several ways. Ada berapa cara untuk mengatasi itu. Either kita nanya, maksudnya gini ya, atau kita confirm aja. Kalau aku ngomong tentang ini, bisa atau enggak? Atau kalau udah benar-benar nggak paham sama sekali, ya udah kita pakai ininya Miss Rezu, pakai metode Miss Rezu, kita jawab sebisanya aja. Yang penting don't be silent, gitu ya. That's right. Gitu. Oke, third lagi. Ada yang pernah nangis? Enggak. Cuman ada nangis. Pasti ada. Yakin pasti ada. Oke, the third one dari Miss Annie, jangan lupa variasi grammarnya ya, jangan pakai tenses yang sama terus dari awal sampai akhir. Coba sisip-sisipin mungkin harapan untuk future atau comparing ke past. Yang penting masih terjawab pertanyaannya, masih nyambung, that's fine. Oke. Wah, thank you so much for sharing your tips and your knowledge to everyone here. Benar everyone ya, siapapun bisa nonton soalnya. Oke, semoga apa yang dibagikan oleh Miss Annie, Miss Rezu, dan Miss Adi ini berguna untuk kalian semua dan bisa membantu kalian dalam persiapan IELTS kalian. Jangan lupa kalau kalian mau dibantu lebih intens lagi, silahkan hubungi admin kita di bawah Miss Rezu. Di bawah. Adminnya di bawah. Tapi bisa sih, focusielts.com juga bisa ya. Gitu. Oke. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Siapa tahu kalian akan melihat video dari Miss Annie, Miss Rezu, atau Miss Annie. Bisa dicek ya nanti di playlist kami. Bye-bye. Bye.